Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para Urbaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah atau 17 Juni 2024. Kami doakan semoga saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci di tahun ini menjadi haji yang mabrur, dan semoga kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Amin. Guys, momen Idul Adha di tanah air diisi oleh penyembelihan hewan kurban berupa kambing, sapi, atau kerbau. Ritual ini merupakan perintah Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perantara anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah yang terjadi pada masa itu yang menjadi cikal bakal tradisi penyembelihan hewan kurban. Fokus kita kepada sosok luar biasa dan taat pada perintah Allah tanpa rasa takut dan juga amarah. Dialah Nabiullah Ismail alaihissalam. Oke lah guys, jangan berlama-lama lagi. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Ismail adalah tokoh dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanakh. Nah, jadi Nabiullah Ismail ini diceritakan bukan hanya di dalam Al-Quran guys, ada juga di Alkitab, yaitu di agama Kristen dan Yahudi. Dalam Islam dia dipandang sebagai nabi dan rasul. Ismail juga dikaitkan dengan Mekah dan pembangunan Ka'bah. Ismail merupakan anak pertama Ibrahim dan moyang Nabiullah Muhammad. Keturunannya disebut Arab al-Musta'ribah karena mereka bukan asli Arab dan mempelajari bahasa Arab dari penduduk asli setempat. Dalam agama Yahudi dan Kristen, tokoh ini disebut Ismail. Menurut sudut pandang Islam, Ismail dipandang sebagai nabi dan rasul. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ismail diutus untuk berdakwah pada penduduk Mekah dan sekitarnya, seperti kabilah Jurhum, Amalik, dan penduduk Yaman. Penyebutan Ismail dalam Al-Quran seringnya tidak terkait kisahnya. Kata Ismail yang terdapat dalam Al-Quran sendiri adalah sepintas tentang haji dan pembangunan Ka'bah, serta menurut sebagian ulama penyembelihannya. Bagian kisah Ismail yang lain diambil dari sumber non-Quran seperti riwayat hadis, tafsiran ulama, dan sumber-sumber Yahudi dan Kristen. Dalam Al-Quran, nama Ismail hampir selalu dirangkaikan dengan para nabi yang lain. Disebutkan bahwa Ismail dan beberapa nabi yang lain dilebihkan derajatnya di atas umat yang lain. Sosok pilihan Allah dan dianugerahi petunjuk ke jalan yang lurus. Dia juga disebut sebagai sosok yang benar janjinya dan seorang yang diridhai Allah. Ismail juga disifati sebagai orang yang sabar dan termasuk orang-orang yang terbaik. Ismail juga erat kaitannya dengan Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam. Meski beberapa tradisi mencatat Ka'bah sudah dibangun sebelumnya, yaitu sebagian pendapat menyatakan pendiriannya adalah Adam, sebagian menyatakan para malaikat. Ibrahim dan Ismail berperan sebagai pembangun ulang. Keduanya juga mengajarkan syariat haji, dan rukun Islam kelima ini menjadi ibadah yang syarat kenangan dan keteladanan akan sosok Ibrahim. Begitu juga dalam Hari Raya Idul Adha. Ismail berasal dari dua kata, yakni dengarlah atau isma, dan Tuhan atau al atau il, yang artinya dengarlah doa kami wahai Tuhan.
itu adalah doa dari Nabi Ibrahim kepada Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran. Rabba habli minas solihin, artinya, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak laki-laki yang termasuk golongan orang-orang yang saleh. Dan jawaban Allah, fabasyadnahu bighulamin halimin, artinya, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, yaitu Ismail. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100-101. Kisah Nabi Ismail. Dalam Al-Quran nama Ismail disebutkan 12 kali. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 127, 136, dan 140. Lalu di surat An-Nisa ayat 163. Kemudian di surat Maryam ayat 54-55. Dan di surat Al-Anbiya di ayat ke-85 sampai 86. Juga dalam surat As-Saffat ayat 101 sampai 107. Menurut pendapat sebagian ulama dalam Tanakh, yaitu kitab suci Yahudi, dan Alkitab, yaitu kitab suci Kristen, keterangan mengenai Ismail terdapat dalam kitab Kejadian pasal 16, 17, 21, dan 25. Dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Syarah sudah menikah lalu kembali ke Syam. Setelah sekian tahun tinggal di sana, mereka tidak juga memiliki keturunan. Ibnu Katsir dalam karyanya mengutip Alkitab, menuliskan bahwa Sarah kemudian memberikan Hajar sebagai selir atau menjadi istri Ibrahim lantaran sudah yakin tidak akan memiliki anak. Oh, jadi Siti Sarah ini karena lama nggak punya anak, sementara Nabi Ibrahim tuh harus punya keturunan. Akhirnya dia mencarikan seorang wanita, guys, untuk dinikahkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Namun setelah mengandung, Hajar menjadi merasa lebih mulia dari Sarah, dan itu membuat marah Sarah sehingga dia memberi hukuman yang berat kepada Hajar. Jadi kata Sarah nih, istri pertamanya Nabi Ibrahim, kok kalau gue lihat-lihat nih setelah mengandung, lu jadi kayak seolah-olah mulia banget dari gue. Hajar kemudian melarikan diri, tetapi dia didatangi malaikat yang menyuruhnya untuk kembali sembari menenangkannya bahwa Allah akan memperbanyak keturunannya sampai tak bisa dihitung. Juga menyuruhnya untuk memberikan anaknya dengan nama Ismail karena Allah mendengar penindasan atas Hajar. Disebutkan bahwa Ismail lahir pada saat Ibrahim berusia 86 tahun. Nah, itu yang terdapat dalam tafsiran Alkitab. Sementara sumber Muslim dan Alkitab berbeda pandangan mengenai waktu saat Hajar dan Ismail diungsikan ke Arab. Meski Al-Quran sendiri tidak mengisahkan peristiwa ini, hadis dan tafsiran ulama sepakat bahwa Hajar dan Ismail diungsikan saat Ismail masih kecil dan menyusu. Dalam sebuah riwayat hadis diterangkan bahwa Ibrahim mendapat perintah untuk mengungsikan Hajar dan Ismail dari Syam dan menempatkan mereka di tengah padang pasir yang tak berpenghuni. Jadi Nabi Ibrahim ini mendapat bisikan, guys, dari Allah ya, melalui malaikat Jibril, bahwa Siti Hajar dan Ismail harus dipisahkan dari Syam, yaitu dari Siti Syarah, dan ditempatkan di gurun pasir yang tak berpenghuni. Gersang banget, guys. Itu mustahil orang bisa bertahan hidup di situ ya, guys. Saat Ibrahim beranjak pergi, Hajar membuntutinya dan bertanya, "Wahai Ibrahim, engkau hendak kemana? Apakah kamu akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada satupun tanaman di sini?" Namun Ibrahim tetap tidak menjawab, meski Hajar bertanya berkali-kali. Setelah Hajar mengganti pertanyaannya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Barulah Ibrahim memberi jawaban, "Iya." Hajar kemudian menjawab, "Jika demikian, Allah tidak akan menelantarkan kami." Nah, jadi Siti Hajar ini juga merupakan orang yang taat kepada Allah ya, guys. Jadi kalau
Nabi Ibrahim sudah diperintahkan Allah seperti itu, dia akan menurutinya guys. Nah guys, ajaibnya setelah Siti Hajar melahirkan Ismail, istri pertama Nabiullah Ibrahim juga melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Ishak. Nah guys, dari garis keturunan Nabi Ishak ini juga akan melahirkan generasi-generasi yang memuliakan Allah guys. Mata air Zam-Zam. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa di tengah gurun tersebut Hajar menyusui Ismail, dan Hajar sendiri makan dan minum dari perbekalan yang dia bawa. Namun setelah bekalnya habis, Hajar merasa kehausan dan begitu pula Ismail, sehingga dia menangis. Di tengah kebingungan, Hajar kemudian berlari ke puncak Bukit Safa, kemudian berharap melihat manusia yang dapat memberikan bantuan. Tidak melihat seorang pun, Hajar menuruni Bukit Safa dan sembari berlari-lari kecil menaiki Bukit Marwah, tetapi juga tak melihat manusia. Hajar menuruni Marwah dan kembali ke Safa dan bolak-balik kedua bukit tersebut sampai 7 kali. Saat Hajar berada di puncak Marwah untuk yang ketujuh kalinya, dia mendengar sebuah suara. Hajar bergumam pada dirinya sendiri, "Diamlah." Kemudian melanjutkan, "Engkau telah memperdengarkan suaramu, tampakkanlah wujudmu jika engkau bermaksud memberikan pertolongan." Ternyata suara itu adalah dari malaikat yang memerintahkannya untuk kembali kepada anaknya Ismail yang sedang sekarat. Setelah putus asa, tiba-tiba Ismail menghentakkan tumitnya ke bumi sehingga memuncratkan sebuah mata air. Dan mata air tersebut yang kemudian hari akan disebut dengan mata air Zam-Zam. Upaya Hajar saat bolak-balik antara Safa dan Marwah diabadikan dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Pengorbanan Ismail. Dalam surah As-Saffat disebutkan bahwa dalam mimpi Ibrahim melihat dirinya menyembelih putranya, dan hal ini ditafsirkan sebagai wahyu. Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah pendapatmu." Nabi Ibrahim bertanya guys sama Nabi Ismail. Coba ente bayangin ya, itu bapak ngomong ke anaknya, bahkan menyembelih anaknya. Seperti apa jawabannya coba guys? Tanpa disangka, begini jawaban Nabi Ismail, "Wahai bapakku, kerjakanlah yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Subhanallah, tuh anak cerdas guys, taat kepada Allah dan juga ayahnya guys. Coba kalau anak zaman sekarang ditanya kayak gitu, pasti jawabannya, "Kok saya? Kenapa nggak bapak aja yang tuaan?" Maka keduanya kemudian melaksanakan mimpi tersebut. Saat Ibrahim membaringkan putranya tersebut dan siap menyembelihnya, ada sebuah suara menyeru, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Kemudian putranya tersebut diganti dengan hewan sembelihan yang besar. Subhanallah. Pembangunan Ka'bah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bersama Ismail, Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. As-Sudi menyatakan bahwa tatkala diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah, Ibrahim dan Ismail tidak mengetahui tempat yang cocok untuk tempat pembangunan tersebut. Allah mengutus angin yang menyapu segala hal yang ada di sekitar tempat yang akan dibangun Ka'bah. Saat Ka'bah sudah mulai tinggi, Ibrahim menggunakan batu pijakan agar dapat menggapai bagian atas Ka'bah. Batu pijakan tersebut kemudian disebut Makam Ibrahim. Dan di sana terdapat bekas pijakan kaki Ibrahim. Pada masa Umar bin Khattab, makam Ibrahim yang awalnya menempel ke dinding Ka'bah kemudian digeser menjauh dari dinding agar tidak menghalangi orang yang sedang tawaf. Tatkala pondasinya telah sempurna, Ibrahim memerintahkan Ismail untuk mencari batu untuk diletakkan di sudut Ka'bah.
Namun sebelum Ismail tiba, malaikat Jibril membawakan batu tersebut. Batu tersebut adalah Hajar Aswad. Setelah usai, Ibrahim kemudian diperintahkan menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji dan mengajarkan tata caranya. Haji tetap terus dijalankan setelah Ibrahim dan Ismail wafat. Wafatnya Nabi Ismail. Ibnu Katsir dan beberapa tradisi Islam menyebutkan bahwa Ismail dimakamkan di Al-Hijr Ismail di samping makam Hajar. Namun sebagian pendapat menolak keyakinan tersebut karena tidak ada keterangan pasti dari Nabi Muhammad. Pendapat lain menyatakan bahwa Hijr Ismail sebenarnya adalah bekas kamar Ismail dan Hajar. Guys, cukup sekian konten kita kali ini tentang Nabiullah Ismail. Narasi Al-Quran terkait penyembelihan ini menjadikan Nabiullah Ismail sebagai percontohan bagi tindakan keikhlasan dan kepatuhan, karena sang anak sepenuhnya sadar akan upaya Ibrahim untuk mengorbankannya dan tetap menyetujuinya. Persetujuannya menjadi keteladanan terkait penyerahan diri kepada kehendak Allah yang merupakan karakteristik penting dalam Islam. Guys, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.